Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari mahasiswa dari UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Prodinya Tadris Bahasa Indonesia. Nah, jadi ibu-ibu, pada kesempatan kali ini kami itu akan menyampaikan sosialisasi seputar pembinaan santun berbahasa atau etika berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Cara seseorang berbicara itu dapat menunjukkan karakter seseorang. Seperti ada pepatah mengatakan bahwa bahasa itu mencerminkan kepribadian seseorang. Nah, oleh karena itu sebagai anggota keluarga, khususnya ibu-ibu kan punya anak-anak. Nah, itu di sini kami ingin menyampaikan materi seputar gimana sih berbahasa yang santun di dalam keluarga itu supaya anak-anak itu bisa mencontoh dengan baik. Nah, baik, materinya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Oke, baik ya ibu-ibu. Di sini kan tadi udah dijelasin sopan santun dalam berbahasa ya. Nah, di sini pengertiannya sendiri itu adalah sopan santun dalam berbahasa itu kemampuan seseorang menggunakan bahasa yang baik dan benar di dalam kehidupannya, di dalam kehidupan sehari-hari dan lawan bicaranya. Jadi santun berbahasa itu tidak hanya dilihat dari kata-katanya saja ya ibu-ibu, tapi juga dari pilihan kata, kemudian ada nada atau intonasi suara, sikap ketika berbicara, dan kemampuan menyesuaikan bahasa sesuai dengan situasinya. Misalnya ketika berbicara dengan orang yang lebih tua, terus orang yang lebih muda gitu, pastikan kita menyesuaikan situasi ya, dari nada bicaranya, bahasanya, seperti itu. Contohnya nih, ketika anak meminta sesuatu kepada ibu, contoh kalimatnya tuh biasanya seperti ini: "Bu, ambilin minum," gitu. Nah, itu kalimatnya yang kurang tepat ya. Harusnya gini: "Bu, boleh minta tolong ambilkan minum." Nah, itu lebih tepat daripada sebelumnya. Itu digunakan kata tolong dan boleh. Seperti itu ya ibu. Selanjutnya ada pentingnya pembiasaan bahasa santun di dalam rumah. Nah, rumah itu kan merupakan tempat pertama bagi anak untuk belajar berbahasa, belajar melihat dari sikap, tingkah laku, gitu-gitu ya ibu-ibu ya. Nah, jadi sebelum mengenal lingkungan sekolah atau masyarakat, nah anak itu sudah lebih mendengar, melihat, dan bagaimana orang tua itu berbicara di dalam rumah. Jadi anak-anak itu nanti bakalan niru kegiatan kita dari tata bicara, terus tingkah laku, seperti itu ya ibu-ibu. Nah, jika setiap hari anak itu mendengarkan ucapan yang sopan, berarti nanti kedepannya juga anak akan ngikut kita untuk berbicara sopan. Itu pun sebaliknya, jika anak sering mendengarkan kata-kata yang kasar di dalam rumah, itu juga nantinya akan berdampak buruk dengan anaknya tersebut. Jadi nantinya anaknya juga akan ikut-ikutan gitu. Selanjutnya itu ada beberapa manfaat yang dalam membiasakan bahasa santun, yaitu yang pertama itu membentuk karakter anak yang baik, yang kemudian membuat hubungan keluarga lebih harmonis gitu ya. Biasanya kalau lingkungannya itu baik, pasti kan keluarganya harmonis kan, bahagia-bahagia aja, nggak ada cekcok, nggak ada konflik gitu-gitu kan ibu-ibu. Selanjutnya ada membantu anak diterima di lingkungan masyarakat. Biasanya ibu-ibu kalau lihat anak nakal tuh pasti langsung sinis kan gitu ya, ini anak kok nakal banget, siapa nih orang tua yang ngajarin siapa. Nah, itu kalau anaknya baik-baik pasti kan, ini anaknya siapa kok baik banget, santun banget, sopan banget gitu, pasti kan langsung dipuji kan. Nah, jadi seperti itu ya ibu-ibu. Selanjutnya akan ditambahkan materinya oleh rekan-rekan saya yang lain. Nah, selanjutnya itu kan tadi udah dijelaskan bagaimana membiasakan berbicara santun di keluarga lewat dalam membiasakan berbicara santun di keluarga itu ada cara sederhananya yang bisa diterapkan.
yaitu lewat 4 kata ajaib. 4 kata ajaib itu adalah tolong, terima kasih, maaf, dan permisi. Nah, jadi kita sebagai ibu-ibu, sebagai orang tua itu sebagai orang tua itu kita bisa mencontohkan kepada anak-anak kita. Ya, karena anak itu kan adalah peniru ulung. Lewat orang tuanya kita anak-anak itu menirukan apa yang dilakukan orang tuanya. Biasanya seperti itu kan ya Bu Ibu. Yang pertama itu kata tolong. Tolong itu kan digunakan untuk kita meminta bantuan. Nah, biasanya kan di rumah itu orang tua kalau apa ya, biasanya minta tolong ke anak-anak itu ya yang ecek-ecek lah, yang kecil-kecil bukit. Contohnya ambilkan barang itu kan biasanya misal anaknya namanya Fatwa. Nah, biasanya kan Fatwa ambilkan tas ibu. Nah, kalau seperti itu kan terkesan merentah banget gitu ya, kayak seenaknya sendiri. Nah, jadi kita bisa gunakan kata tolong. Fatwa, tolong ambilkan tas ibu. Nah, itu akan lebih tepat lah. Kemudian ada kata terima kasih. Nah, setelah kita menerima bantuan ataupun pemberian dari orang, kita bisa mengucapkan kata terima kasih. Nah, contohnya kalau di keluarga itu misal anak kita tiba-tiba nyapu, ikut beres-beres rumah. Nah, itu kita jangan lupa memberikan kata terima kasih, karena itu akan sangat berpengaruh kepada anak. Anak itu akan merasa lebih dihargai, Akan berkesan juga bagi anak. Kemudian ada kata maaf. Nah, kata maaf ini kan digunakan agar anak itu merasa bertanggung jawab atas kesalahannya. Nah, biasanya itu kan anak gengsi ataupun takut lah kalau bilang maaf sama orang tuanya. Kalau iya, anak-anak lebih memilih untuk mutung. Iya kan? Nah, agar anak tidak seperti itu kan kita bisa mencontohkan lewat kata maaf. Misal kita habis nggak sengaja bentak atau ngomong nada tinggi ke anak kita. Nah, setelah itu kita bisa ibu-ibu bisa meminta maaf lah ke anak-anaknya. Anakku, maaf ya kan biasanya kan nggak sengaja tiba-tiba. Iya, kalau moodnya lagi nggak bagus kan emosi. Iya, apa yang terlihat itu kan apa sih gitu kan, akhirnya nggak sengaja itu. Nah, ibu-ibu bisa minta maaf ke anaknya, mencontohkan. Jadi ibu-ibu juga jangan gengsi meminta maaf kepada anaknya. Nah, yang terakhir kata keempat itu ada permisi. Permisi Jawanya itu kan punten ya. Nah, iya, amit. Nah, jadi ibu-ibu bisa mencontohkan kata permisi itu ketika anak lewat. Nah, contohnya ibu-ibu contohkannya misal lewat di depan anak. Itu ibu-ibu juga jangan gengsi untuk bilang amit atau permisi. Nah, karena itu juga mencontohkan kepada anak agar anak bisa berbiasa bersikap santun. Nah, ada kata pepatah itu bahwasanya anak itu adalah peniru yang paling tepat dari orang tuanya, apalagi ibu. Ibu itu peran mungkin paling penting, ya paling utama untuk proses anaknya dalam keluarga. Nah, terkadang itu anak itu belajar itu dari ibu, seringnya itu dari ibu. Nah, melalui proses meniru seperti yang tadi dijelaskan teman-teman saya. Nah, saya cuma akan menambahkan beberapa kebiasaan yang diterapkan di rumah. Yang pertama itu ibu-ibu itu biasakan menggunakan kata yang sopan dalam keluarganya agar apa? Agar anak itu, oh ini ibu saya sopan, berarti saya harus ikut. Nah, biar ikut ibunya
Yang kedua itu jangan meminta anak hanya untuk berbicara lembut, tetapi tunjukkan, kita itu harus menunjukkan contohnya. Jadi jangan kamu berbicaranya yang lembut, tapi kita itu harus mencontohkan berbicara lembut itu seperti apa, agar anak-anak itu tahu. Jangan hanya bicara saja gitu. Terus yang ketiga yaitu berikan aspirasi. Aspirasi itu ketika anak berbicara santun itu kita itu harus bangga, berarti bangga, oh, ini anak saya sudah bisa berbicara santun, sopan, itu mungkin berkat saya. Nah itu ibu-ibu itu harus memuji anak biar anak itu enggak terlalu ini saya sudah berbicara sopan tapi saya malah begini. Biasanya kan anak ada yang seperti itu, butuh validasi dari orang tuanya gitu. Untuk yang terakhir itu kita itu ibu-ibu mengoreksi lah kesalahan bahasa anak dengan cara yang baik lah, seperti contoh ambilkan itu. Nah biasanya itu ibu-ibu harus coba ulangi dengan kata yang lebih sopan, yang biasa ibu-ibu katakan, kayak yang tadi dicontohkan teman saya, tolong ambilin, ada kata tolong, boleh tolong. Nah, seperti minta tolong walaupun kepada yang tua, tapi kan ada kata tolong itu kan sudah menghormati yang lebih tua. Nah dengan cara-cara tersebut itu anak-anak itu akan belajar tanpa merasa terpaksa, sering melihat, jadi nggak disuruh-suruh belajar ini. Biasakan ibu-ibu nyuruh-nyuruh, ini belajar ini dipelajarin gitu. Jadi anak tanpa belajar pun melihat sikap-sikap ibu-ibu pasti bisa belajar dengan sendirinya. Menyampaikan materi ya Bu, ngabarkan yang materinya itu ada membedakan intonasi dan situasi berbicara. Jadi ibu-ibu ketika bicara nih sama anaknya itu tuh ada intonasi, beda intonasi itu beda arti loh Bu. Selain kata-kata, cara pengucapan juga penting. Kalimat yang sama bisa memiliki makna yang berbeda tergantung intonasi tersebut. Contohnya pada kalimat ibu saya mau pergi, jika disampaikan dengan nada lembut bisa menjadi bentuk isim, tetapi jika dengan nada tinggi ibu saya mau pergi, maka terdengar seperti memerintah. Nah oleh karena itu anak perlu diajarkan bahwa berbicara dengan orang tua harus menggunakan suara yang lembut, tidak membentak, menggunakan kata izin, menggunakan rasa hormat. Contohnya yaitu jika kepada orang tua, Bu, bolehkah saya bermain bersama teman-teman? Nah, jika kepada temannya itu aku bermain dulu ya, keduanya itu tidak salah, tetapi digunakan pada situasi yang berbeda. Seperti itu. Nah, jadi ibu-ibu semuanya, pembiasaan santun berbahasa itu merupakan langkah kecil yang bisa kita lakukan gitu untuk mencontohkan anak supaya anak itu bisa sopan di masyarakat gitu kan, sama orang yang lebih tua sopan, sama orang yang sepantarannya juga gimana, itu mereka itu tahu cara ngomongnya itu yang baik gimana ya gitu. Nah mungkin cukup sekian saja ya sosialisasi dari kami. Mohon maaf apabila mengganggu waktunya. Dan ya cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadris Bahasa Indonesia mudah, kreatif, berdaya literasi.